Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, kalian pasti udah kenal sama saya dong, ya kan? Saya merupakan guru matematika SMA Islam An-Nizam Medan. Kalau yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Mubarak. Jadi saya adalah guru matematika paling ganteng di SMA Islam An-Nizam Medan. Kenapa? Karena guru matematikanya cuma satu. Oke, nah udah tahu ya kita hari ini mau ngapain? Yang pasti kita bakalan belajar matematika. Jadi jangan bilang ini, aduh pelajarnya matematika, ini kayaknya harus mati-matian nih ngerjainnya. Enggak juga. Oke, karena anggap kalau misalnya kalian mau senang sama matematika, anggap matematika itu seperti permainan. Kenapa? Kalau kalian main game, kalau nggak selesai gamenya pasti kesel. Gitu juga matematika, kalau nggak selesai jawabannya pasti kalian bakalan kesel juga. Oke, sekarang kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita bakalan pakai cara berbeda ya. Mungkin untuk semua guru baru saya ya kan. Mungkin, tapi saya nggak tahu ya. Kita belajar langsung dari Zoom. Kalau di tempat-tempat lain sih sudah biasa seperti ini. Kalau kita kan biasanya kalian belajar langsung dari YouTube ya kan. Dengan konten dari gurunya masing-masing. Nah, hari ini saya mau langsung karena rindu juga nggak pernah komunikasi secara langsung kan. Kalau kalian bingung Pak, saya bingung gitu. Biasa kalau di kelas kan bisa nanya-nanya. Oke, nah ini saya bakalan bahas barisan dan deret, cuman kita fokus ke soal ya. Jadi nanti mungkin saya bakalan tanya kalian gimana jawabnya gini-gini gitu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak usah tertekan ya. Kalau saya tanya kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya. Jadi nggak usah takut ya kan. Kalau misalnya nggak paham bilang nggak paham. Oke. Kita mungkin nanti sekitar 20 menitan saja karena saya khawatir nanti kalian belum terbiasa tiba-tiba terkejut gitu kan. Paket saya langsung habis Pak. Tapi biasanya kalau ini pakai wifi atau pakai kuota dari Kemendikbud atau pakai kuota yang apa tuh kuota belajar ada namanya tuh dia nggak bayar sini. Dia yang kemakan tuh kuota belajar kalau dari Zoom. Oke, kita mulai ya. Saya bakalan share screen. Ntar saya share screen dulu. Nanti kalau nggak kelihatan tolong dibilang ya. Saya ambil dari internet soalnya. Salah. Sorry. Tar. Saya stop share dulu. Share computer sound. Optimize share screen. Oke, pembahasan. Oke, kelihatan? Kelihatan soalnya? Kelihatan? Oh, Nampak kecil kali, Pak. Pak. Kecil Oke Pak. ya. Tapi kecil kali Pak. Kecil kali, Pak. Kecil kali. Iya, Nggak Pak. nampak jadinya. Layarnya kalian klik layar saya. Kalian klik Udah, layar saya sampai muncul bagian punya saya. Udah. Agak. Oh, bisa. Oke. Nah, jadi kalian buka layar saya aja. Ini yang nyoret siapa kok? Ada yang nyoret. Oke. Kalian bisa nyoret juga itu di situ. Oke, layarnya lihat punya saya aja, jadi jangan yang lain. Oke, kita mulai ya. Nah, ini kita masih bahas barisan dan deret, tapi nanti saya sekali semua sih, ya kan, sekali semua. Ini Chandra nih, coretannya, kameranya apa namanya? Gimana ya, biar nggak ada yang ngikut ya. Oke, nah ya, ini kemarin yang kita bahas, sudah kita bahas ya. Ini udah kita bahas kemarin rumus suku ke N barisan aritmatika udah kita bahas. Nyoretnya salah. Ini udah kita bahas. Ya kan? Ini juga rumus jumlah suku pertama. Lihat ini pakai A, ini UN. Ini udah kita bahas ya dua-dua ya. Ini deret ya. Ini barisan, ini deret. Rumus jumlah N. Ya kan? Udah kita bahas semua. Oke. Kita lewatin berarti kalau udah dibahas. Terus. Ini juga udah dibahas. Nggak bisa dihapus barengan ya. Ini udah kita bahas juga. Ya. Barisan dan deret geometri, rumus suku N udah dibahas. Nah yang belum itu ini. Ini belum. Deret tahingga. Deret tahingga itu Geometri. ini belum kita bahas. Ini udah ya. Kemarin ini udah, ini tinggal ini. Rumus deret geometri tahingga. Nah, tahingga itu biasanya ada lambang tahingga di sini, S tahingga. Nah, biasanya ada gitu, 8 tidur, angka 8 tidur tahingga kan. S tahingga sama dengan A
A tetap suku pertama, 1 kurang R. R itu ingat, rasio. Rasio adalah UN dibagi E, UN kurang 1. Ingat ya. Jadi kalau ada barisan U1, U2, kok jengglong-jengglong nih. Oh ini ada ini. U2, ini ada U3, terus ini ada U4. Ini ada U4. Berarti nanti R itu adalah apa? U2 dibagi U1. Ingat ya. Kalau untuk geometri dia rasio U2 bagi U1. Kalau dia aritmatika apa? Beda ya, aritmatika itu beda. Beda adalah U2 kurang U1. 1. Oke. Ini aja pembedanya. Sisanya ini udah terlihat gampang. Oke. Yuk, saya hapus dulu. Terus ngapusnya alay kali dari Zoom nih. Oke, ya next. Nah, kita bahas soal nih. Hari ini kita mau bahas soal. Soal yang mau dibahas tuh ini sifat-sifat lain. Nanti aja kalau ketemu soalnya. Oke, nah. Ini soal UN 2003. Kelihatannya susah. Ya kan? Kelihatannya gimana nih? Ya kan? Gimana sih ngerjainnya gitu kan? Oke. Kenapa saya mau cari UN? Karena dari UN dulu nanti baru kita bahas yang UTBK. Tapi untuk UTBK biasanya barisan dan deret itu soal-soal anak IPA sih yang banyak. Oke, kita mulai ya. Nah, kata dia ini jumlah deret geometri tahingga. Oke, jumlah deret geometri tahingga. Kalau menurut siapa aja yang di dalam nih? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau jumlah deret geometri tahingga berarti yang ditanya UN atau SN? N. SN, iya ingat. Jumlah deret, iya kan? Jumlah deret. Ini lihat nih di soalnya. Pensil saya kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Nah, jumlah deret ini kan tambah nih. Dia nanya nambah terus gitu kan. Kalau ditanya jumlah deret itu SN. Ingat kemarin saya bilang itu apa? Sum. Ya kan, sum. Kalau kalian orang Medan biasanya tahu sum-sumannya. Ya kan, nambah-nambahin duit. Ya kan, nambah-nambahin duit itu kan ini. Kayak gini nih. Tambah gitu. Ya kan. Makanya jumlah deret itu lambangnya SN. Oke, rumusnya kalau deret geometri tahingga berarti yang tadi kan SN adalah N sama dengan N per 2. bukan. Ini yang tahingga. Yang 2. tahingga berarti SN sama dengan A per 1 kurang R. Aduh, gabung-gabung dia. Maaf ya. Nah, rumusnya ini SN sama dengan A per 1 kurang R. Ya kan? Nah, jadi di sini A-nya udah tahu. A-nya berapa? Akar 2 ya. A-nya akar 2. Oke, A-nya akar 2. A sama dengan akar 2. Nah, R-nya berapa? R-nya ingat, U2 dibagi U1. Ya kan? U2-nya berapa? U2-nya 1, ya kan? Ini ingat, U1, U2, U1, U3, U4. U2-nya 1, U1-nya akar 2. Nah, ini R-nya, ya kan? Nah, kalau dalam matematika, jangan biasakan di bawah per itu akar 2. Ya kan? Jadi gimana caranya akar 2-nya hilangkan? Kalikan dia dengan sekawannya atau kalikan dengan akar 2-nya. Kalikan dengan akar 2 per akar 2. Kenapa harus akar 2 per akar 2? Pertama, akar 2 per akar 2 itu hasilnya 1. Setengah per akar 2 kali 1 hasilnya tetap ini kan gitu. Ya kan? Berapapun hasilnya dikali 1 ya tetap itu hasilnya. Gitu kan? Makanya dibuat akar 2 per akar 2. Kenapa harus akar 2 per akar 2? Karena ini bawahnya ini akar 2. Kalau di sini akar 4 ya per akar. Kalau akar 4 itu kan 2, jangan akar 4 lah, akar 3 misalnya. Kalau akar 3 berarti ini akar 3 per akar 3. Iya kan? Iya. Itu kan penyebutnya. Oke. Nah, kalikan dia. 1 kali akar 2, akar 2. Oke. 1 kali akar 2, akar 2. Akar 2 kali akar 2. 1. Akar 2 kali akar 2 hilang akarnya. Akar 2 kali akar 2 akarnya hilang. Ya, akar 2 itu akar 4. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Nah, akar 4 kan. Akar 4 itu 2. Atau kalian cukup hilangkan aja. Akar 2 kali akar 2 hilangkan akarnya. Jadi tinggal 2. Gitu. Oke ya.
Ngerti ya sampai sini ya? Ini malah kadang kalian ini yang bingungnya di sini kali-kali ini. Biasanya itu gitu. Nah ini kan per 2, berarti ini setara dengan 1/2 akar 2. Boleh pakai yang atas, boleh yang bawah. Oke ini R-nya. Oke ini masih R ya, saya tulis dulu R-nya di sini biar nggak lupa. R-nya adalah akar 2/2. Ya, atau setengah akar 2. Oke, setengah akar 2 atau akar 2/2. Oke. Hapus dulu. Nanti kalau saya udah record ini, jadi nanti kalian bisa lihat juga. Aduh, susahnya ngapusnya. Kalau ada yang nggak paham nanti boleh langsung stop ya Pak, nggak paham di sini gitu, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita kerjain. Oh sorry ini bukan SN ya, S tahingga. Nah, salah, S tahingga. Nah S tahingga karena deret tahingga. S tahingga adalah A/1 kurang R, A-nya akar 2. Dah, per 1 kurang akar 2/2. Ya kan, 1 akar 2/2. Nah, oke. Gini kan, pas ini kalau misalnya kalian mikir, aduh kayak mana ngerjainnya gitu. Jangan panik ya, jangan panik. Nah, lihat ini. Hasilnya yang modelnya kayak gini semua. Jadi caranya gimana? Kalian harus rubah dulu bawahnya itu. Hilangkan akar 1 kurang akar 2/2. 1 itu kan setara dengan 2/2 kan? Kenapa harus 2/2 Pak? Nanti saya kasih tahu. 1 itu kan setara 2/2. Kenapa 2 bagi 2? 1. Akar 2/2 ini. Kenapa? Karena di sini penyebutnya 2. Ya kan, bawahnya 2. Makanya ini 2/2. Kalau ini 3 berarti 3/3. Oke, lanjut ya ke atas ini ya. Nah, ini masih akar 2 nih. S tahingga sama dengan, ini masih akar 2. Akar 2 per, ini 2, ini samakan penyebutnya. Ini kan sama-sama akar 2, sama-sama 2. Berarti penyebutnya 2, atasnya jadi 2 kurang akar 2. Paham ya? Ini kan sama penyebutnya. Kalau sama penyebutnya bisa kita gabung. Ini per yang paling besar tuh di sini nih, yang paling besar. Ini bawahnya. Please window anywhere set application. Apa nih? Ada muncul sesuatu nggak di layar kalian? Gak ada. Ada Pak. Ada Pak. Problem. Aduh. Kenapa dia ya? Away from the share application. Please move the window. Kenapa dia marah kalau kita nulis di sini ya? Oke, dia hilang nggak? Dah. Oke, nah. Jadi ini yang bawahnya ini per yang paling besar ya. Yang ini udah paham ya? 2 kurang akar 2/2. Karena ini penyebutnya sama. Dah, ini kan yang paling bawah nih. Ini pindah ke atas. Kenapa? Itu sifatnya. Jadi ini kalau ada, ini kan per paling besar. Ini yang paling kecil nih. Ini yang kecilnya. Ini duanya naik ke atas. Jadi ini sebenarnya sifat-sifat pelajaran waktu SMP ini. Iya kan? Duanya naik atas. Jadi 2 akar 2 per 2 kurang akar 2. Oke, 2 kurang akar 2. Nah, kalau udah begini gimana? Ini layarnya pindahin dulu kembali. Kalau udah kayak gini gimana? Sama, ini kan bawahnya masih ada, ini lihat nih. Ini hasilnya kan nggak ada yang akar di bawahnya. Bawahnya ada akar, berarti kalikan sekawan juga kayak tadi. Nah, kalikan dengan nilai yang sama. Cuman kalau dia ada 2 biji gini, berarti ini 1, 2 tambah akar 2. Ini jadi 2 tambah akar 2. Oke, dibuat lawannya. Kalau ini kurang, ini buat tambah. Ya. Oke, lanjut. Ini kan kali, berarti ini cara nulisnya gini. 2 akar 2 dikali atau dalam kurung aja. Dalam kurung 2 tambah akar 2. Per, ini juga gitu. 2 kurang akar 2. Oke, dalam kurung. Ini dikali 2 tambah akar 2. Oke, kalikan dia ya. Kalikan.
Nah, apa hasil kalinya? Hasil kalinya apa? 2 akar 2 kali 2. Kalikan dulu kemarin. 2 akar 2 kali 2. Berarti jadi 4 akar 2. Oke. Nah, 2 akar 2 kali akar 2. 2 akar 2 kali akar 2. Berarti 2 akar 2 nih seli-selinya. 2 akar 2 kali akar 2. Ya kan? 2. 2-nya tetap 2. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Berarti 2 akar 4 itu 2. Akar 4 itu 2. Berarti jadi 2 kali 2 itu 4. Jadi ini positif 4. Oke. Nah. Yang bawah apa? Lihat. 2 kali 2 4. Ya kan? 2 kali 2 kayak biasa. 2 kali 2 ke sini 4. Ya kan? Baru 2 kali akar 2. 2 kali positif akar 2. Berarti 2 akar 2. Nah baru yang sebelahnya. Min akar 2. Min akar 2 kali 2 berarti min 2 akar 2. Ya kan? Min 2 akar 2. Ini min akar 2 tambah akar 2 berarti min 2. Ini tewas ya. Habis. Positif 2 akar 2 kurang 2 akar 2 habis. 4 kurang 2 tinggal 2. Berarti ini jadinya 4 akar 2 tambah 4 per 2. Udah? 4 akar 2 tambah 4 per 2. Oke. Saya lanjut di sini ya. Nulis yang di sini ya. Ini yang bawah ini saya lanjut di sini. Lanjut kemari. Nah. 4 akar 2 tambah 4. Duh, nggak muat lagi tepatnya nulisnya. Oke. Lanjutannya langsung tulis ya. 4 akar 2 tambah 4 itu bisa saya keluarin gini. 4 akar 2 tambah 1. Ini dalam kurung ya. Tambah 1. 4 akar 2 tambah 1. Kok bisa Pak? Karena 4 akar 2 kan 4 kali akar 2 kan 4 akar 2 ini. Ya kan ini kan dalam kurung nih. 4 kali akar 2, 4 akar 2. 4 kali 1, 4. Ini dia. 4 ya kan. 4 akar 2 tambah 4. Makanya bisa ditulis kayak gini. 4 kali akar 2, 4 akar 2. 4 kali 1, 4. Ya kan. 4 akar 2 tambah 1. Dah ini bawahnya 2. Ya kan. Ini kan dalam kurung nih. Ini bisa tewas nih. 4 bagi 2 tinggal 2. Berarti jawabannya adalah 2. Buka kurung akar 2 tambah. Astagfirullah. Tambah 1. Jawabannya adalah C ya. Jawabannya C. 2 kali akar 2 tambah 1. Oke. Saya yakin kalian kalau misalnya belajar gini, bingungnya masih kali-kali nih. Nah, justru kalian paham dengan rumus-rumus ini. Ya kan, rumus-rumus ini kalian paham ini. Ya kan, maksudnya. Tapi mengoperasikannya sering bingung. Nah, coba biasakan menghitung kayak gini. Ya. Ulang lagi nanti. Ya kan, ini biasanya kalau akar-akar gini biasanya di eksponen. Nah, ini kunci jawabannya. Kalau kunci jawabannya itu lebih beda ya. Kunci jawabannya kayak gini. Kalau kalian merasa ini lebih gampang juga boleh. Tapi kalau belum terbiasa mengalihkan ini nanti sama aja. Ya kan? Ini kunci jawabannya. Oke, ini udah saya record jadi nanti kalian bisa lihat lagi. Ada pertanyaan? C. Atau masih? Hah? Ya, jawabannya C. Ini gesernya susah. Mana ya geser? Nggak bisa juga. Jawabannya C ya. Ini harusnya ke C nih. Harusnya ke C. Oke. Oke lah. Jawabannya itu tadi C. Ini bola-bola C. Kalau nggak ada yang bertanya kita lanjut. Kalau masih bingung bilang aja masih bingung. Ini saya hapus dulu ya. Set. Allah. Ngapusnya enggak ini. Ngapusnya enggak. Apa namanya? Oh ini ada clear. Clear all drawing. Astagfirullah. Ada kayak gitu rupanya. Lebih gampang. Bentar ya Bu. Ajar dulu. Oke. Data nomor nih. Nih jangan nampak kunci jawabannya lah. Nggak enak nanti. Oke. Ini. Ada soal lagi. Kalau misalnya Pak udah lewat Pak gitu. Kalian bilang aja ya. Tapi biasa kalau bahas soal bisa keterusan tuh. Nomor 2, UN 2004. Data yang diperoleh dari hasil setiap hari terhadap tinggi sebuah tanaman membentuk barisan geometri. Oke, ini geometri semua. Ya. Perhatikan ya, di soal itu biasanya dikasih tahu memang. Data yang diperoleh dari pengamatan setiap hari terhadap tinggi sebuah tanaman membentuk barisan geometri. Bila pada pengamatan hari ke sentimeter,
Hari kedua ya. Ya aduh, your internet unstable. Pakai internet siapa ini? Oke. Data bila pada pengamatan hari kedua adalah 2 cm, berarti itu suku kedua ya. Saya nulisnya di atas ini ya. Berarti U2 2 cm. Atau 2 aja lah. Ya kan, kalau kita kan nggak kayak fisika perlu ininya, apa namanya, satuannya. Ya, pada hari keempat adalah 3, angkanya kurang cantik ya, tapi nggak apa-apa biar terbiasa. Angka hari keempat adalah 3/5/9. Ya kan? Nah, Iya. dia nanya, maka tinggi tanaman tersebut pada hari pertama. Nah, dia nanya A-nya. Si gampang ya, dia nanya A-nya. Oke, hari pertama. Oke, saya tanya dulu lah satu-satu. Kira-kira diapain ini soalnya? Ini udah ada contoh-contoh sebelumnya nih. Kira-kira diapain soalnya? Ada gambaran nggak? Nabila ada gambaran nggak? Nabila Putri. Cek. Nggak ada, Nabila Pak. Putri. Ada ya. Siti Ajar ada gambaran nggak kira-kira diapain soalnya? Enggak, Pak. Nggak ya. Saya tanya dulu satu-satu nih. Siapa aja di sini? Siti Ajar. Ajit, ada gambaran nggak kira-kira ngerjainnya? Nyari U1-nya, Pak? Enggak. Iya, nyari U1-nya. Diapain kira-kira? Bongkar soalnya diapain gitu? Bener nyari U1 bener tuh. Nyari A-nya gitu. Oh, dipecahin dulu. Iya. Nggak tahu deh. Dibongkar dulu, dibongkar Iya. dulu. Apa, Dibongkar dulu. yang Dibongkar dulu umpatnya, Pak? ininya. Hah? Yang umpatnya Nah, ini kan Pak. geometri. Apa? Yang umpatnya, Pak, yang 3/5/9-nya dijadikan 32 jadi per 9 gitu. Bebas. Nanti kita bisa atur itu dia kayak mana. Nah, maksud saya itu gini. U2, ingat ya, ini geometri. Ingat rumus geometri apa? UN adalah apa? UN. AR N kurang 1 kan. Jadi kayak kemarin loh yang kalau kalian nonton video pelajaran itu betul-betul pasti kalian tuh. Kalau misalnya UN sama dengan AR N kurang 1, berarti kalau U7 sama dengan AR pangkat 6, ya kan? AR pangkat 6. Ya. U5 berarti AR AR pangkat pangkat 4. 4. Nah, betul. Nah, gitu. Nah, ini maksud saya arahnya kemana gitu. Itu yang maksud saya tadi. Paham nggak arahnya kemana gitu kan? Saya hapus ya. Ya, Pak. Kita tempatnya tipis kali ini. Oke. Nah, ini maksud saya. Makanya gini dia. Jadi U2 itu kan setara dengan ini saya buat sambungannya. U2 itu adalah berarti A R doang kan? U2 berarti kan AR doang. Kan ada pangkat 1, cuman nggak usah kita tulis kan. AR doang. AR sama dengan 2. Ya kan? Kan U2 2, berarti AR juga 2 kan gitu. Nah, ini kalau mau buat bilang kayak tadi, Pak ini rubah Pak. Rubah kayak biasa, 9 kali 3 berapa? 9 kali 3 berapa? 27. 27 tambah 5 berarti 32 per 32. 9. 32. Boleh ya? 32 per 9 juga boleh, ya kan? Dah, berarti U4 itu apa? U4 itu adalah AR pangkat 3 sama dengan 32 per 9. Per 9. Oke, mantap. Nah, ini kan AR pangkat 3. Ingat, kalau AR pangkat 3 itu sebenarnya ini AR kali R. Ini kan A kali R ini, ada R-nya nih kan. AR kali R kali R. Karena R-nya ada 3. Pangkat 3 berarti AR kali R kali R kan gitu kan. Iya kan? 32 per 9. Ya gitu tuh. Kalau AR pangkat 3, R pangkat 3 berarti R kali R kali R kan gitu. Nah, jadi AR tadi apa? AR itu dingin. AR itu 2, ya kan? Ya kan? AR itu 2. Ini R kali R berarti R kuadrat. Sama dengan 32 per 9. Oke? Nah, ini kan 2 kali R kuadrat. Berarti ini pindah kemari. Jadi bagi dia kan. R kuadrat sama dengan 32 per 9 bagi 2. Ayo, ini gimana cara baginya? Bagi 2. Ini yang perbesarnya di sini nih.
Nah, ingat, ini saya kasih tahu aja lah. Ada A per B dibagi C per D, ya kan? Berarti itu setara dengan A per B. Nah, ini D-nya naik ke atas nih, atau bisa dibalik kali D per C. Makanya soal yang tadi, yang per 2 tadi, saya buat ini 2-nya naik ke atas. Karena ini setara dia, A per B kali D per C. Nah, ini kalau ini jadi apa? Ini kan 2 ini 2 per 1 nih. Ya kan, 2 per 1 kan. Maka ini kan ada satunya, cuman nggak usah kita tulis, karena 2 per 1 itu 2 gitu. Ini R kuadrat sama dengan 32 per 9 kali 2 per 1 jadi 1 per 2. Ya kan? Nah, 32 per 9 berarti ini jadi 32. 32 kali 1, 32. 9 kali 2, 18. Oke. 18. Di atas ya, pindah ke atas. R kuadrat. Ini kalau pakai ini apa namanya nulis di sini kayak anak TK baru belajar nulis nih. R kuadrat 32 bagi 18. Ayo berapa? Sama-sama bagi berapa? Bagi 2 paling gampang ah. Bagi 2. Bagi 2 berapa? 32 bagi 2, 16. 16. Ya kan? 18 itu 9 ya. Oke, nah ini R kuadrat. Astagfirullah. Bisa nggak ya? Oh ya bisa. Kita ini yang ditanya A ya, bukan R ya. Hampir saya lupa, yang ditanya A bukan R. Berarti R kuadrat sama dengan 16 per 9. Berarti R-nya berapa? R, ini kan kuadrat. Kalau kuadrat pindah jadi. Kenapa Bu? Di sini ada guru kalian yang lain nih. Nah berarti ini R kuadrat nih akarnya gini harus nulisnya. Nah harusnya nulisnya gini. 16 per 9. Cuman bisa dipisah 2. jadi akar 16 per akar. Astagfirullah 16 gimana? Akar 16 per akar 9. Akar 4. Akar 9 3. Berarti R-nya 4 per 3. Nah kita pilih mau U2 apa U4 terserah. Saya pilih U2 aja. Ya kan? U2 tadi adalah, kan yang ditanya A bukan R. U2 adalah AR sama dengan 2 kan. Nah R-nya berapa? R-nya berapa? Berarti ini A dikali R-nya 4 per 3. Sama dengan 2. Ya kan? Berarti ini jadi A. Ini perkalian. Kalau nyebrang sama dengan jadi pembagian ya. Berarti 2. Per-nya besar ini 4 per 3. Kan? 4 per 3. Ingat konsep ini. Ingat ini AB per CD. Berarti ini jadi A-nya. Saya tulis di sini ya. Saya pindahin kemari. Berarti A-nya adalah 2 dikali 4 per 3-nya dibalik. 4 per 3-nya dibalik nih. Ya kan? 4 per 3 dibalik jadi 3 per 4. Ya kan? 2 kali 3 berapa? 6 per 4. Bisa dikecilin jadi berapa? 3 per 2. 3 Oke, per 2. di option nggak ada 3 per 2 ya. Yang ada 1. 3 per 2 itu bisa dirubah jadi berapa? 3 per 2 sama dengan? 1 per 2, Pak. Iya, 1 per 2. Oke, berarti jawabannya C lagi ya. Jawabannya C lagi. Oke. Cek dulu jawabannya apa. Oke, kalau kalian mau ini kasih dulu screenshot. Kan pakai handphone kan. Tapi yang Pecah, ikutin Pak. pasti tahu nih. Pecah gambarnya. Ya. Oke, tapi nampak kan? Nampak. Oke, ya. Jawabannya C ya. Nah, sama aja kan? Ini kalau ini dia jawabannya sama. Ini katanya 2R itu 2 per A udah. Oh, dia ngerubah ini. Oh, ini beda nih caranya. R ini dirubahnya. Kalau mau pakai cara ini juga bisa. Oke. Oke lah, udah berapa menit kita? Ya tahu. Ya. Oke, nah. Nanti saya kasih ininya. Apa namanya? Apa sih namanya? Nanti saya kasih apa sih namanya ini tadi recordnya. Tugas kalian buat catatannya. Ini pakai jawaban yang ada di situ juga sama jawaban yang saya buat. Oke? Ya, Pak. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhirin. Ada pertanyaan?
Kita ujian KD tanggal berapa Bu Irma? Ujian KD ya? Senin depan udah Senin. ujian KD. Kemungkinan saya mau ujian KD kayak gimana? Tapi tunggu ya, entah saya berubah pikiran atau tidak. Tapi nanti ujian KD saya mau langsung live gini. Jadi saya tahu siapa yang bisa, siapa yang enggak. Ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Lebih simpel ya, cuman saya pengen tahu siapa yang mau belajar. Saya lihat siapa yang aktif. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. 2 soal juga udah makan waktu ya kan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh japri saya lewat WhatsApp. Atau kalau bingung kali boleh video call juga nggak apa-apa. Tunjukin soalnya. Nanti saya kasih tahu. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tadi ya. Share. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum tahu silakan komentar di bawah, ya kan? Nanti bakalan dibalas sama saya. Nah, jangan lupa juga buat kamu like, comment, and share. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.